mana tuh? Sama Natali maksudnya. Ingat nggak? Oh nggak, sama Mas Wani deh ya berarti. Oh nggak, ini bener nggak sih filmnya? Ini bener. Bener nggak? Jangan salah film loh, Iya Jar. bener. Tepuk tangan dong buat Natali. Makin gak sabar di nonton filmnya karena Natali di sini akan nyinden ya, Natali ya. Iya. Boleh spill nggak ya nyindennya dikit aja? Oke. Boleh nih buat highlight nih. Oke. Ada pada siap. Natali Holzer, nyinden, silahkan. Datan pakat nyuwun ngarsa. Ada anak aku ntar kaget ya, sawan. Udah segitu aja, terima kasih. Thank you Natali. Mohon maaf, ini saya sedikit aja merinding, beneran ini. Nggak peres ya teman-teman. Aduh, ternyata emang se-magical itu ya nyinden ya. Tapi nanti bisa selengkapnya nonton nanti film Danyang Mingit 20 November teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi buat Natali Holzer. Yes. Selanjutnya kita ke Fajar Nugra berperan sebagai Bara. Yang dong kayaknya. Ini saya mau jawab dulu yang tadi pertanyaan untuk Mabus kenapa Jumat Kliwon? Karena nanti akan ada sequel Senin Wage. Oh, meminta sequel. Danyang Mingit Senin Wage Selasa. Oh, semuanya aja lu ambil, Jar. Sebeli. Oke, Jar, sebagai Bara di sini ceritain dikit dong tipis-tipis aja seperti apa dan konfliknya kamu di film ini, konflik batinnya. Dan ada nggak sih sebenarnya momen atau adegan yang paling berat nih secara emosional di karakter kamu di sini selama syuting yang kayaknya lu masih inget banget Jar sampai sekarang? Silakan. Nah, bagus. Kayaknya nggak akan bisa banyak-banyak karena jujur aja karakter Bara ini aku ngerasa setiap kali ditanya seperti itu tuh ketakutanku untuk spoiler tuh lebih besar gitu. Karena memang tulangnya, asoy tulangnya gitu kan. Di cerita ini adalah Bara mungkin gitu. Jadi kayak aku nggak bisa cuman kalau untuk tantangan segala macam. Biasanya aku kan komedi ya, bermain komedi. Cuman untuk di film Danyang Mingit Jumat Kliwon ini aku full serius. Cuman ada beberapa scene yang Mas Agus mempersilahkan untuk silakan berkomedi bersama Selin. Akhirnya waktu itu kita yang Yang mana tuh? Yang mana tuh? Ingat ya? Yang mana tuh? Sama Natali maksudnya. Ingat nggak? Oh nggak, sama Mas Wani deh ya berarti. Oh nggak, ini bener nggak sih filmnya? Ini bener. Bener nggak? Jangan salah film loh, Jar. Iya bener. Apa sama Bang Firgun Bang? Ya itulah, pokoknya semuanya tantangannya justru di ini karakter yang serius nih gitu. Rasa untuk bercandanya kan kadang selalu ada aja ya. Apalagi kalau sama Kes lagi nggak take apa segala macam pasti ngobrol bercanda gitu. Cuman kayak begitu udah action, yuk bisa serius lagi. Ini tantangan sih buatku gitu. Ini nih Selin. Ya apa ya? Udah hijab. Maaf Selin. Maaf Kak Selin. Oke. Jar, ini kan Bara, tadi kamu belum sempat mention tipis aja. Sebenarnya karakter kamu itu seperti apa? Karena tanpa spoiler, karena kan tadi kamu sempat mention itu tulangnya nih intinya ada di Bara nih. Tapi kita boleh share nggak sebenarnya karakter si Bara ini seperti apa sih yang ditonjolin, silakan. Paling iya, di scene 1 itu ada Hei, jangan sepersin dong. Secara keseluruhan, tipis kasih aja. dulu ceritain dari awal. Tipis aja Jar, tanpa spoiler. Tipis aja. Bara itu punya ambisi yang sangat besar. Gimana caranya dia pengen mewujudkan sesuatu untuk misi Rahasia gitulah ya. misi yang Bara punya gitu. Misi yang Bara punya sampai membuktikan sesuatu di padepokan ini gitu sih sebenarnya. Ambisi yang sangat kuat. Berarti karakternya dia ambisi yang pengen dia sesuatu misi yang pengen dikasih tahu. Iya, karakternya tuh IMFP. Ada ya. MBTI ya. Oke deh, terima kasih Jar. Rahasia itu Tepuk aja. tangan dong buat Fajar. Saya agak sedikit komen boleh? Boleh silakan. Pantesan setelah syuting Danyang Mingit Jumat Kliwon ini nggak ada jadwal foto poster. Taunya nggak ada di poster saya ya. Lo doang ada ya? Oh, ngarep. Udah excited loh ini. Tadi pas ngebuka, ada gua. Selin doang. Ada. Nah, itu di bawah kuping Jar. doang nanti. Nah itu kan Jar, Fajar di situ kan. Oh jadi itu yang lu tunggu-tunggu Jar, official poster. Cuman nggak ada. Tapi mohon maaf Selin yang ada di situ. Tepuk tangan dong buat mereka. Oke, terima kasih. Atau Ustazah tentang ini kan Kak Selin sudah hijrah dan nanti seberapa susah Kak, maksudnya tadi selain itu maksudnya banyak adegan-adegan yang cukup berbahaya juga di sini, mungkin boleh ceritain nggak sih prosesnya itu seperti apa, susah apa gitu. Terus yang kedua Kak Natali mungkin
mau tanya ke Kak Natali, ini seberapa seru mungkin? Ya oke. Jadi film ini memang ini sebenarnya udah pertanyaan, udah lumayan, udah sering dijawab. Film ini udah dari sebelum aku memutuskan untuk berhijrah ya. Kita namanya hidayah, ya walau alam gak ada yang tahu. Memang setiap manusia diberikan hidayah, cuman kan ketergerakan seseorang itu kan berbeda-beda perjalanan spiritualnya. Dan waktu itu masih menjadi pekerja seni yang memikirkan tentang karya, tentang bagaimana hasil yang bagus, dan memberikan yang terbaik pada saat itu gitu. Dan makanya waktu ini sebenarnya syutingnya udah lumayan lama, sempet agak lumayan ketahan lama karena proses masalah iya atau enggak, dan sempat kita berdiskusi juga, dan alhamdulillah sudah pastinya apapun yang dilakukan akan ditanyakan dulu ke para ahli agama yang bagaimana ini, bahwa memang kita harus memikirkan bahwa di sini bukan hanya satu kepala tapi banyak kepala di sini yang harus dipikirkan, dan ini bagian dari tanggung jawab dari sebelum ada ilmunya, maka kita harus menjalani ini dan menyelesaikan suatu kewajiban yang memang sudah ada gitu. Dan sekarang ke depan insya Allah didoain aja ya, nanti apapun yang udah ada di belakang tolong disupport dan mohon doanya gitu. Tahannya itu adalah nyinden sih, balik lagi ke situ. Karena itu nyanyi, cengkoknya itu kita harus pelajarin, bahasa Jawanya itu harus pelajarin juga, sama tatapannya, terus sama mimik mukanya, seberapa horor mukanya harus, seberapa tajamnya, setajam itu. Udah, gitu aja. Terima kasih. Mikrofonnya tadi masih ada sama masnya kah? Oke, udah dikasih. Oke, selanjutnya. Nggak kelihatan. Handphone semua nih nggak kelihatan. Boleh didirikan Mbak ya, biar kelihatan. Pesanannya banyak soalnya. Oh, pesanannya banyak. Silakan. Selamat sore, aku Rena dari suara.com. Melanjutkan Mas Ari, pertanyaan ke Kak Natali. Tadi kan ngomong bahwa selain sinden kan juga ikut ada mantra-mantranya gitu. Terusnya kalau ada mantra-mantra tuh suka ada perasaan yang berbeda, apalagi ini kan film horor ya gitu. Jadi mau nanya ke Kak Natali, ada nggak sih rasa-rasa yang berbeda saat pembacaan mantra yang bercampur sinden itu? Itu yang pertama. Yang kedua, dari tadi di spill mula sama Kak Selin soal keberadaannya Mas Firkon, apakah di sini Mas Firkon sebagai apa, gestar kah atau nyanyi atau seperti apa? Terima kasih. Nice, thank you Mbak pertanyaannya. Ini kayaknya tamu kita juga penasaran nih, boleh. Oke, lempar dulu tadi pertanyaan ke Natali dulu ya. Nanti kalau dia mau menambahkan boleh. Silakan Natali. Ya, kalau untuk mantra itu aku dibantu sama Pak Wani ya. Jadi, iya Pak Wani, iya. Jadi yang lebih kental mantranya itu adalah Pak Wani. Kalau mantranya aku juga lupa. Tapi kalau nembangnya sedikit aja ya. Nembangnya gini kira-kira. Om sukma purbaning jati kedap larap asih tresno. Udah, nanti kalau lanjut banyak. Ya teman-teman, nanti kalau lanjut turun infois, repot nanti teman-temannya. Ada yang mau menambahkan lagi tadi Kak Selin? Tadi ada yang mau menambahkan tadi sempat sebelumnya? Oh, perasaannya sih enak-enak aja. Ya perasaannya sih ada merindingnya juga, karena kan di situ kan kita belajar terus ya. Jadi aku memilih untuk sendiri dulu, belajar sendiri. Jadi teman-teman dikosongin dulu, belajar sendiri, merindingnya juga ada di situ juga. Sampai pas kelar syuting, ini ada cerita sedikit nih. Sampai kelar syuting itu balik ke hotel, mau tidur ada suara gamelan, di mana aku cek ke luar nggak ada suara gamelan sama sekali. Gitu. Di Jogja. Gitu. Ya, terima kasih. Oke.